Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kaidah perkalian dalam bab kaidah pencacahan. Nah, jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam n satu cara yang berbeda, dan setelah peristiwa itu terjadi, kemudian peristiwa itu terjadi dalam n dua cara yang berbeda, dan seterusnya, peristiwa itu dapat terjadi dalam n1 kali n2 kali titik-titik cara yang berbeda. Nah, tergantung peristiwanya. Kalau peristiwanya ada 5, berarti sampai n5. Contoh soal: Sari mempunyai 4 sepatu dan 5 tas. Pada saat akan sekolah, Sari memakai salah satu dari sepatu dan tas. Ada beberapa pilihan yang dapat dipakai Sari. Perhatikan, di sini ada dua peristiwa. Jadi Sari akan memakai sepatu, ya, kemudian dia memakai tas. Jadi salah satu dari sepatu dia pakai dan salah satu dari tas dia juga pakai. Berarti di sini dipakai secara bersamaan. Alternatif penyelesaian: banyak sepatu yang dimiliki Sari ada 4. Sari dapat memilih salah satu dari 4 sepatu tersebut. Banyak tas yang dimiliki Sari ada 5. Sari dapat memilih salah satu dari 5 tas tersebut. Karena Sari harus memakai keduanya, jadi dipakai secara bersamaan ini ya. Jadi peristiwa yang berkelanjutan, yaitu sepatu dan tas, maka banyak pilihan yang dimiliki Sari adalah 4 dikali 5 sama dengan 20 macam atau 20 pilihan atau 20 cara. Jadi variasi yang bisa dipakai Sari dengan 4 sepatu dan 5 tas itu semuanya ada 20 variasi atau 20 macam. Yang kedua, dari angka-angka 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Berapa banyak bilangan genap yang terbentuk? Alternatif penyelesaian: disediakan 3 kotak untuk menempatkan angka-angka tersebut. Kotak 1 tempat ratusan. Kotak, karena kan kita kan 3 angka, berarti kan otomatis ratusan ya. Kotak 1 tempat ratusan, kotak 2 tempat puluhan, sedangkan kotak 3 tempat satuan. Tuliskan dalam masing-masing kotak banyaknya cara penempatan angka-angka tersebut. Nah, bilangan genap jika angka terakhir genap, karena yang diminta di soal itu adalah bilangan genap. Berarti kotak terakhir ini harus diisi dengan bilangan genap. Harus diisi dengan angka atau bilangan genap, ya. Pada kotak ketiga, satuan yang dapat diisi dengan 2 cara, yaitu angka 4 dan 8. Perhatikan, dari ke 7 angka ini ya, 1, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 yang bisa mengisi kotak ketiga, karena syaratnya itu bilangan genap, maka kita utamakan yang belakang dulu. Yang bisa mengisi yang belakang atau yang satuan ini kan harus genap. Kalau belakangnya genap, otomatis angka ratusan ini itu nilainya juga genap. Tapi kalau belakangnya ganjil, maka otomatis ya angka ratusan ini itu nilainya juga ganjil. Maka kotak yang paling terakhir ini hanya bisa diisi oleh 2 angka, yaitu angka 4 dan angka 8. Dari ketujuh angka ini ya, dari ketujuh angka ini itu yang bisa mengisi
ya, yang bisa mengisi kotak yang terakhir itu angka 4 dan 8, karena 4 dan 8 saja yang genap, ya. Selain itu kan ganjil. Berarti yang bisa memakai atau yang menempati kotak terakhir itu hanya angka 4 dan angka 8. Pada kotak 1 ratusan dapat diisi dengan 6 cara karena satu angka sudah menempati kotak ketiga. Nah, sekarang karena kotak terakhir sudah kita isi, ya, sekarang kita ngisinya ke paling depan, ya. Kotak yang pertama. Kotak pertama itu bisa diisi dengan 6 cara atau 6 pilihan dari ketujuh angka yang ada tadi. Kenapa jadi 6? Ya karena yang satu sudah dipakai di kotak terakhir. Ya, contoh misalkan yang kotak terakhir itu diisi oleh angka 4 misalkan, ya. Kotak terakhir diisi oleh angka 4. Maka yang bisa mengisi kotak yang pertama itu kan angka 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Angka 4 udah gak bisa mengisi lagi di kotak pertama. Nah, makanya kotak pertama itu kemungkinan atau pilihan yang bisa mengisi kotak pertama itu ada 6 angka. Ya, dari ketujuh angka itu ada 6 angka, sisa 6 angka. Kenapa? Karena yang satu sudah dipakai di kotak yang terakhir. Ini itu kan, ya. Nah, pada kotak kedua puluhan dapat diisi 5 cara. Kenapa? Karena satu angka sudah menempati kotak 1 dan satu angka sudah menempati kotak 3. Begitu juga dengan kotak yang kedua ini yang puluhan, ya. Dari ketujuh angka tadi itu sudah dipakai 2, yaitu di kotak yang ketiga dan di kotak yang pertama. Maka sisa yang bisa mengisi di kotak puluhan ini sisa pilihannya hanya ada 5, ya. Sehingga banyak bilangan yang dapat disusun, tinggal kita kalikan. Kotak pertama itu ada 6 cara atau 6 pilihan, kotak kedua ada 5, kotak ketiga ada 2. Sehingga dikalikan hasilnya adalah 60. Selanjutnya nomor 3. Dari huruf-huruf pada kata lomba akan dibentuk susunan huruf sehingga susunan huruf tidak terdapat huruf yang sama. Berapa banyak cara yang menyusun huruf-huruf itu jika huruf pertama adalah huruf konsonan, ya. Alternatif penyelesaian. Huruf pertama adalah huruf konsonan, berarti huruf pertama itu harus L, M, B. Jadi dari huruf-huruf di kata lomba itu kan ada L, ada O, ada M, ada B, ada A. Nah, karena syaratnya huruf pertama harus konsonan, ya, maka yang bisa mengisi di kolom pertama atau kotak pertama tadi itu harus huruf L, M, dan B. Jadi huruf konsonan itu selain huruf vokal. Setelah satu huruf digunakan untuk mengisi tempat pertama, selanjutnya tersedia 4 huruf untuk 4 tempat yang lain. Jadi kita akan menyusun huruf ini diacak, ya, dari huruf L, O, M, B, A tadi kita acak. Huruf pertama, kotak pertama, berarti kan ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kotak kan berarti. Ya, kotak pertama itu kemungkinannya cuma ada 3 yang bisa mengisi, yaitu huruf L, M, dan B. Nah, huruf O dan huruf A nggak bisa mengisi. Kenapa? Karena huruf O dan A itu huruf vokal, ya kan? Syaratnya kan huruf pertama harus konsonan. Nah, berarti kotak pertama, kotak paling depan ini kemungkinannya cuma ada 3. Nah, terus kotak berikutnya, ya, karena hurufnya di sini ada 5, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sudah dipakai 1 di kotak yang pertama, maka di kotak kedua itu hurufnya atau kemungkinan atau pilihannya itu sisa 4. Dari 5 huruf sudah dipakai kotak 1, berarti sisanya hanya 4.
Begitu juga dengan kotak 3, ya. Kotak 3 karena sudah dipakai dari 5 huruf sudah dipakai dua huruf, yaitu di kotak pertama dan di kotak kedua, maka di kotak ketiga ini kemungkinannya cuma ada 3. Begitu juga dengan kotak keempat ini, ya. Kotak keempat karena dari 5 huruf sudah dipakai 3 sehingga sisa 2. Di kotak terakhir, ya, karena dari 5 huruf itu sudah dipakai 4, maka sisa kemungkinan atau pilihannya hanya 1. Sehingga banyak susunan huruf yang mungkin itu tinggal kita kalikan. 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 72. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.